Kota Palembang merupakan salah satu kota tertua di Nusantara. Sebagai daerah perairan, Palembang menjadi daerah strategis dalam jalur perdagangan lintas negara di zamannya. Beragam suku bangsa dengan bermacam budaya yang datang, kian lama membaur dan menjadi tradisi masyarakat setempat. Salah satunya yang masih bertahan hingga saat ini adalah tradisi ngidang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ngidang berasal dari kata hidang atau menghidangkan, yang berarti menyuguhkan makanan, minuman, dan sebagainya kepada orang lain. Layaknya budaya Melayu, menghormati dan memuliakan tamu adalah hal yang sangat diperhatikan, termasuk dalam hal menyajikan makanan. Jadi di sini di hall ini kita ada yang namanya tema makan ngidang. Nah, makan ngidang ini tersendiri dari sebenarnya adalah khas Palembang. Ya, pada zaman dahulu, jadi kalau acara-acara di Palembang itu, jadi makan menggunakan cara menghidang itu sudah dari turun menurun. Nah, sebenarnya kalau menghidang ini memang khas Palembang. Jadi antara di sini kita padukan dengan menu-menu dengan Arab. Nah, jadi makan menghidang sendiri itu terdiri dari satu hidangan, ya biasanya menggunakan nampan atau baki yang terbuat dari kayu kalau dulu. Sekarang sudah kita ganti dengan melamin, ya. Itu terdiri dari nasi, lauk, ya ada sambal, ada buah dan juga airnya di situ semua jadi satu, dan makannya juga bersama dengan menggunakan tangan. Tradisi ngidang biasa dijumpai pada acara hajatan. Dalam satu hidangan ngidang, biasanya diperuntukkan untuk 4 hingga 8 orang. Seiring berbaurnya adat dan tradisi pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, menu pada tradisi ngidang pun disesuaikan dengan acara yang dilaksanakan. Jenis nasi yang disajikan pun bisa bermacam-macam, seperti nasi putih, nasi minyak, atau nasi kebuli. Adat tradisi makan bersama atau makan ngidang ini sudah dari zaman dahulu juga, pada zaman kerajaan sultanan juga itu sudah terbiasa dengan menu-menu. Nah, sedangkan juga untuk makan ngidang sendiri bukan hanya untuk 8 orang versinya. Ada juga namanya jenis untuk ngidang ini adalah kalau yang ini ngidang 8 orang. Ada juga bulu sebatang namanya. Kayak kita makan apa namanya sekarang liwet. Nah, yang liwet. Jadi nasinya dijajar panjang, tapi hanya tetap menggunakan piring, nggak makan langsung di situ. Tradisi ngidang atau makan bersama ternyata memiliki keunikan dan nilai filosofi yang mendalam. Hidangan nasi dan lauk dibawa ke tempat makan dari tangan ke tangan, menyerupai satu barisan, dengan bertujuan agar makanan segera tiba dan meringankan orang yang membawanya. Ada nilai kerjasama dan gotong royong dalam kesibukan mereka. Sementara itu, di balik tradisi ngidang ini juga tersirat kentalnya tradisi pada masa Kesultanan yang membawa nilai-nilai Islami pada zaman kejayaannya. Adat istiadat Palembang yaitu syariat sebenarnya, karena Palembang Darussalam dan syariat Islam. Maka seperti makan bersama, sama-sama makan satu hidangan, itu kan syariat Nabi SAW, kebersamaan yang ada. Itu makan bersama di Palembang itu kebiasaan dan adat bersumber dari syariat Nabi SAW. Tidak hanya cara makan, ragam menu yang disajikan dalam tradisi ngidang juga memiliki makna. Siapa sangka bahwa di balik menu yang disajikan ternyata juga menyimpan manfaat untuk kesehatan. Subhanallah, kalau lihat di Palembang ini dari zaman ke zaman, itu baik itu makan itu nasi minyak, pakai kambing atau ayam, itu nasi kan banyak, kadang-kadang makannya yang berminyak, yang kadang-kadang kata orang ini sekarang nih kolesterol dan lain sebagainya kan, itu sebab. Tapi subhanallah di Palembang ini kalau lihat, kita perhatikan bagaimana menu makanan mereka selalu di Palembang ini menyiapkan di situ nanas. Kan ada apa? Ada di antara sambalnya ada sambal nanas, ada nanas yang dimakan. Ternyata ya nanas ini untuk menetralkan apa?
kolesterol sekarang. Jadi orang dahulu subhanallah kadang-kadang mereka sudah tahu ininya. Oh ini sudah ada resepnya. Makan bersama dalam tradisi ngidang selalu dinanti oleh masyarakat Kota Palembang. Bahkan bagi para orang Palembang yang telah lama berada di seberang pulau, rela kembali pulang untuk hanya sekedar menikmati suasana dan menu yang mereka rindukan. Yang paling kita rindukan satu, kebersamaan tali silaturahmi persaudaraan. Yang kedua, satu titik yang memang istimewa, yaitu ketika kita kumpul bersama kaum ulama, bermakan, ramah tamah, saling suap, saling minta doa. Ya, terus terang kalau kami di Bangka untuk menemu menu makanan pertama belum pernah kayak gini. Kedua, emang hidangan dihidangkan di cara dengan satu hidangan orang 4, orang 5. Rasanya lebih kebersamaannya, lebih gairahnya, lebih kebersamaan. Mana dengan hidangan itu kita ngobrol sambil menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Di situ ditekankan sunnah Nabi, bukan asal hidangan, bentuk hidangannya itu ada sunnah. Jadi kita menerapkan cara-cara di sini sunnah-sunnah Nabi. Itu yang kita ketahui dari orang-orang alim ulama di sini. Alhamdulillah turun-menurun sudah lama ini dihidang kayak gini. Sudah lama, bukan baru-baru ini. Dari dulu zaman Habib dulu kayak gitulah. Enak, saling rasa, pokoknya enak makan kayak gitu. Seiring perkembangan zaman, tradisi ngidang kini sudah semakin pudar. Hanya segelintir warga asli Palembang saja yang masih memegang teguh tradisi ini. Pemerintah daerah setempat pun menyadari kondisi yang terjadi. Untuk tetap melestarikan tradisi ini, ngidang tetap dilakukan di berbagai kegiatan yang dilakukan sekaligus mengedukasi tradisi ini kepada generasi muda. Dinas Kebudayaan dan Dinas Kepariwisataan itu setiap event-event tertentu pasti menggunakan makan ngidang. Seperti ada event atau kayak seleksi bujang gadis Palembang, ya itu pasti menggunakan makan ngidang, mengajarkan kepada adik-adik untuk melestarikan makan ngidang. Tradisi ngidang merupakan tradisi yang perlu terus dilestarikan sebagai warisan dari budaya para leluhur. Di samping itu, kebersamaan dan kehangatan pada tradisi ngidang mengajarkan kita nilai-nilai berharga dalam kehidupan. Tidak heran jika banyak orang yang rela datang untuk kembali merasakan suasana ngidang. Tradisi ngidang, meski semakin pudar, namun semakin dirindukan.